मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चलती हूँ, बाय। आपकी की हुई बातें ही। Halo guys, selamat datang kembali di alur cerita film Klik Cinema TV. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan disuguhkan dengan sebuah alur cerita film India yang berjudul Tarak. Film ini diperankan oleh Sanvi Srivastava sebagai Mira, Darshan sebagai Tarak, dan Surti Hariharan sebagai Neha. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperdengarkan ucapan hari ulang tahun dari beberapa orang kepada seorang pria. Pria yang dimaksud bernama Tarak. Tarak merupakan cucu seorang pengusaha berbasis di Bangalore yang menetap di Eropa selama lebih dari 2 dekade. Di hari yang sama juga Tarak mengenang kematian kedua orang tuanya 25 tahun yang lalu ketika dia masih berusia 8 tahun. Di sela-sela berdoa, Tarak ditelepon oleh kakeknya. Namun Tarak justru mematikan panggilan tersebut. Selesai berdoa, lagi-lagi kakek menelpon dan bibi yang telah dianggap Tarak sebagai ibu meminta Tarak mengangkatnya. Kakek begitu bahagia karena Tarak cucunya telah dewasa. Dan karena sudah puluhan tahun tidak bertemu, kakek meminta Tarak datang ke India mengingat usianya semakin menua. Dan karena Tarak juga merupakan satu-satunya keturunan yang dia miliki. Namun Tarak menolak permintaan sang kakek dengan berbagai alasan. मैं तो तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ। आप ही समझने की कोशिश कीजिए। Kemudian Tarak pergi mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di sana Tarak mengenang kembali kisah masa lalu, di mana sekitar puluhan tahun yang lalu, tepat di hari ulang tahun Tarak, bersama ayah dan ibu mereka datang menemui kakek untuk pertama kalinya sejak Tarak dilahirkan. Kakek sangat bahagia dengan Tarak cucunya, tetapi tidak dengan ayah dan ibu Tarak. Sang kakek bahkan menolak kehadiran mereka lantaran ayahnya Tarak menikah dengan wanita lain, padahal dia telah dijodohkan dengan gadis pilihan kakek. मुझे एक मौका दीजिए। ऐसा नहीं होगा। Meskipun dirundung kesedihan, ayah Tarak tetap ingin merayakan hari ulang tahun Tarak. Dan ketika ayah dan ibu pergi untuk berbelanja, maka inilah yang terjadi. Ternyata inilah alasan mengapa Tarak tidak ingin bertemu dengan kakek. Di saat yang bersamaan, Tarak dikejutkan dengan nyanyian seorang gadis cantik yang juga sedang mengunjungi makam ibunya. Gadis yang bernama Mira itu dimarahi pengunjung yang lain karena dianggap membuat keributan. Di saat mereka saling beradu mulut, Tarak datang dan berusaha menenangkan situasi tersebut. Sorry. Mira yang merupakan gadis asal India sangat kagum dengan ketampanan Tarak. Dengan sikap centil, Mira coba mengambil hati Tarak, bahkan mengajaknya selfie bersama. Namun Tarak sedikit pun tidak tertarik padanya. This is too much. Di rumah, bibi agak kesal dengan sikap Tarak yang tidak pernah berpikir untuk segera menikah. Tarak beralasan dia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang dan berpikir bahwa menikah hanyalah akan menimbulkan ketegangan. Sesaat kemudian ketika Tarak hendak keluar rumah menggunakan mobil, tiba-tiba Mira datang sambil meminta tolong. Dia memohon Tarak membawanya pergi karena beberapa orang mengejarnya. Namun setelah dalam perjalanan, Tarak tidak melihat orang yang dikatakan Mira, sehingga dia berpikir Mira memanfaatkan kesempatan untuk dekat dengannya. Dan ternyata benar dugaan Tarak. Dengan kesal, Tarak berhasil mengelabui Mira ketika Mira kembali mengajaknya selfie bersama. Bye. Tarak yang merupakan manajer di sebuah kantor diberitahu bahwa ada seorang wanita ingin bertemu dengannya. Tarak menduga wanita yang dimaksud adalah Mira yang dianggap memiliki kelainan. Namun ketika pria itu berkata kalau wanita tersebut sangat sopan berbalut pakaian India, maka Tarak mengizinkannya masuk. Sesaat kemudian Tarak merasa tak percaya melihat Mira yang selama ini dikenal sangat berbeda. Tarak berpikir wanita yang ada di hadapannya adalah kembarannya Mira. Namun ternyata bukan, dia adalah Mira itu sendiri. Di sana Mira menyodorkan selembar kertas sambil meminta bantuan. Mira meminta Tarak menjadi bintang iklan di kantor dia bekerja. Karena selain mereka berasal dari negara yang sama, tetapi juga karena Tarak memiliki tubuh yang atletis. Mendengar itu Tarak langsung menolak dan tanpa memaksa Mira pamit pergi. Namun entah apa yang dipikirkan, Tarak justru menyetujui permintaan Mira lantaran mereka berasal dari negara yang sama. Dan akhirnya Tarak dijadikan bintang iklan. परेशानी हो रही है? हाँ बहुत।
Akan tetapi semua yang Mira lakukan hanyalah sebuah upaya agar bisa foto bersama Tarak. Melihat itu Tarak menjadi sangat marah karena dirinya dijadikan sebagai bahan candaan. Kekesalan Tarak tak berhenti sampai di situ. Dia juga meluapkan apa yang dia rasakan kepada Bibi. Namun ternyata Bibi sudah mengetahui hal itu lantaran Mira telah menceritakan semuanya sebelum Tarak pulang ke rumah. Kini Tarak semakin emosi lalu meminta Mira pergi. Tetapi ketika sampai di luar rumah, Mira secara spontan menyatakan cintanya pada Tarak. I love you so much. तुम पागल हो क्या? Bukannya bahagia, Tarak justru menganggap Mira gadis yang tak waras lantaran baru seminggu mereka saling kenal. Tetapi bagi Mira, ketertarikannya pada Tarak sudah sejak lama ketika Tarak masih aktif sebagai olahragawan. Dan lebih lagi karena hampir tiap hari Tarak selalu mengunjungi makam kedua orang tuanya. Dengan kualitas-kualitas itulah Mira merasa yakin kalau Tarak benar-benar merupakan pria idamannya. Sehingga dia meminta Tarak mengajaknya berkencan. Dan jika setelah itu Tarak tidak merasakan apa-apa, maka Mira bersumpah tidak akan pernah mengganggunya lagi. Akhirnya Tarak pun setuju untuk membuktikan perkataan Mira. Selama berkencan, Mira membawa Tarak ke panti jompo dan berbagi kasih dengan para lansia. Di sana ada pasangan lansia yang sedang merayakan usia emas pernikahan. Namun pasangan itu tidak terlihat bahagia lantaran Dominic, satu-satunya cucu yang mereka miliki, tersandung narkoboi dan sudah lama tak mereka temui. Tersentuh atas penderitaan pasangan tersebut, Mira meminta bantuan Tarak untuk membawa Dominic pulang. Kemudian mereka menuju ke sebuah tempat tongkrongan para pecandu narkoboi untuk mencari Dominic sambil menunjukkan foto. Namun salah satu dari mereka justru tidak terima dan ingin memukul Tarak. Maka perkelahian pun tak terelakkan. Setelah mengetahui keberadaan Dominic, mereka lekas menuju ke sana. Awalnya Dominic menolak permintaan Mira, namun Tarak dengan caranya sendiri akhirnya membawa Dominic pulang. Pasangan lansia yang dirundung kesedihan seketika itu juga bahagia melihat Dominic cucu mereka. Apa yang Mira lakukan membuat Tarak sangat tersentuh, dan di sanalah mereka merayakan kebahagiaan bersama. Thank you, my boy. Esok hari bertepatan dengan hari kemerdekaan India, Mira dan Tarak bertemu di sebuah restoran. Di sana Mira dengan percaya diri mengatakan soal rencana masa depan dan pendidikan anak-anak mereka kelak. Karena dia yakin Tarak pasti mencintainya. Akan tetapi Tarak mengatakan bahwa tujuan dia datang ke sini untuk mengakhiri semuanya. Dia tidak percaya akan cinta dan pernikahan. Apabila itu dipaksakan, maka Mira hanya membuang-buang waktu dan energinya. Dengan ucapan itu Mira akhirnya menyadari bahwa tak ada tempat bagi cinta di dalam hidupnya Tarak. Dia merasa Tarak tidak memahami apa artinya cinta karena pola pikir dan batasan yang dibuatnya sendiri. Mira juga mengibaratkan Tarak seperti seekor binatang dan satu-satunya perbedaan hanyalah Tarak memakai pakaian. Dengan kesal Mira pergi meninggalkan Tarak, namun tiba-tiba saja penyesalan dan rasa bersalah itulah yang kini dirasakan Tarak. Akan tetapi saat dia mengikuti mayat tersebut ke rumah sakit, tiba-tiba saja dia seakan tak percaya ketika melihat Mira. Ternyata wanita yang ditabrak tadi bukanlah Mira melainkan orang lain. Karena tak ingin kehilangan Mira, maka Tarak lalu berkata kalau dia juga mencintainya. I don't want to lose you, Mira. I love you. Sejak saat itu mereka resmi berpacaran. Mira juga membawa Tarak untuk diperkenalkan pada ayahnya. Sampai di suatu waktu, entah apa yang terjadi, Mira tidak lagi bertemu Tarak. Bahkan tak ada kabar darinya. Hal itu membuat Tarak menjadi kesal, serentak marah. Suatu hari tiba-tiba saja Mira datang menemui Tarak. Namun Tarak yang masih kesal dengan sikap Mira tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di sana Mira menyodorkan sebuah surat undangan pernikahan, dan tanpa membaca isi undangan tersebut, Tarak justru menampar Mira. Akan tetapi Tarak langsung meminta maaf karena itu adalah surat undangan pernikahan ayahnya Mira. Mira menceritakan bahwa beberapa hari ini dia berpikir keras karena keinginan sang ayah untuk menikah lagi. Sehingga dia juga tidak memberi kabar bahkan bertemu dengan Tarak. Kini giliran Mira yang tidak percaya akan cinta dan pernikahan. Dia merasa semua laki-laki seperti ayahnya yang begitu saja melupakan kenangan bersama almarhumah ibunya yang sudah dibangun sejak puluhan tahun. Dan dengan mudah mencintai wanita lain yang baru dikenal. Sadar akan maksud dari perkataan itu, Tarak berusaha meyakinkan Mira bahwa dia bersumpah untuk mencintai Mira selamanya dan sampai mati. Namun Mira tetap tidak percaya karena dia yakin suatu hari nanti Tarak pasti melupakannya seperti ayahnya melupakan ibunya.
Karena saking cintanya, Tarak berjanji akan melakukan apa saja untuk membuat Mira bisa percaya. Lantas Mira menantang Tarak untuk hidup tanpanya selama 60 hari. Mira juga mengambil ponsel Tarak lalu menghapus semua kenangan mereka. Dan jika selama 60 hari itu Tarak tidak mencintai wanita lain, maka dia akan menikahi Tarak. Mira juga memperingatkan Tarak bahwa kakek sangat mencintaimu dan selama puluhan tahun dia selalu menanti kedatanganmu, namun kamu justru memutuskan hubungan dengannya. Lantas mana mungkin saya bisa percaya bahwa kamu benar-benar tulus mencintaiku, ucap Mira. मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चलती हूँ, बाय। Kini Tarak benar-benar tersentuh akan arti dari cinta dan keluarga, sehingga dia memutuskan untuk menelpon kakek dan memberitahu keinginannya pulang ke India bertemu dengan kakek. Sontak saja kakek sangat bahagia karena hanya itulah kerinduannya selama ini. Ternyata telah bertahun-tahun kakek memilih bekerja sebagai tukang semir sepatu di jalanan, dan uang yang dihasilkan dipersembahkan untuk Tuhan sebagai pengampunan atas dosa yang telah dilakukan kepada ayah dan ibu Tarak. Suatu hari sesuai dengan janji, Tarak terbang ke India dan dijemput oleh sang kakek di bandara. Kini kakek merasa sangat bahagia melihat cucunya yang sejak puluhan tahun tidak bertemu. Sampai di rumah, mereka diterima oleh beberapa orang termasuk seorang gadis bernama Neha. Dan ternyata selama ini kakek tidak tinggal sendirian. Orang-orang itu ternyata bekerja di perusahaan kakek dan dianggap telah menjadi bagian dari keluarganya. Esok hari kakek mengajak Tarak ke perusahaan. Di sana Tarak diperkenalkan kepada seluruh staf perusahaan. Diliputi rasa sukacita, kakek berkata bahwa hari ini merupakan hari bersejarah dalam hidupnya karena cucu dan pewaris tunggal perusahaan telah kembali. Kakek berharap dukungan dan kerjasama ketika perusahaan ini di bawah tanggung jawab Tarak. Mendengar itu Tarak diam-diam meninggalkan ruangan tersebut dan kakek berusaha menghentikannya. Lantas Tarak berkata mengapa kakek tidak bertanya terlebih dahulu soal apa pendapatnya, karena dia ingin hal yang sama terjadi seperti ayahnya. Tarak juga menyampaikan bahwa dia tinggal di sini hanya 60 hari dan setelah itu ia akan kembali ke Eropa karena di sana ada makam ayah dan ibu, semua kenangannya dan juga orang yang penting bagi hidupnya. Mendengar itu kondisi kakek langsung merosot dan mereka coba meminta kakek memberi Tarak kesempatan agar terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Di sisi lain kerinduan Mira akan Tarak pun tak bisa lagi disembunyikan. Namun demi sebuah pembuktian Mira coba untuk bertahan. Esok hari bersama kakek mereka pergi ke sebuah kuil, di mana di kuil tersebut upacara penamaan ayahnya Tarak dilakukan. Tak berselang lama ada seorang pria datang meminta kakek menyemir sepatunya. Seketika itu juga Tarak merasa heran mengapa kakek melakukan hal tersebut. Lantasnya lalu menceritakan semuanya tentang kakek dan kebaikan kakek terhadap dirinya serta orang-orang yang berkesusahan. Ketika mereka menaiki tangga menuju kuil, ada beberapa orang pria yang dengan sengaja menyerobot duluan. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Tarak dan pria tersebut. Kakek yang tak ingin situasi batinnya dirusaki oleh orang-orang yang tidak beretika memilih untuk mengalah. Di dalam kuil, beberapa pria itu kembali menunjukkan sikap keegoisan dan kesombongan. Tetapi selama itu juga kakek tetap saja mengalah. Dan ketika mereka hendak pulang, beberapa pria itu lagi-lagi kembali menunjukkan kehebatan mereka. Tak tahan karena kakeknya diremehkan, Tarak lalu memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di saat mereka berhasil dia lumpuhkan, tiba-tiba saja ada seorang pria menembak kakek dan langsung melarikan diri. Di rumah, kakek merasa bangga dengan kemampuan cucunya. Kakek juga membandingkan ayahnya Tarak yang tidak bisa diandalkan. Mendengar itu Tarak mengingat kembali perlakuan kakek pada ayahnya. Neha yang menyadari apa yang dirasakan Tarak lalu menunjukkan bahwa kakek sangat mencintai Tarak sambil membuka sebuah lemari. Ternyata di setiap tahun bertepatan dengan hari ulang tahun Tarak, kakek selalu membelikan sebuah baju baru untuk Tarak. Di dalam lemari itu juga tersimpan rapi foto almarhum ayahnya Tarak. Meskipun begitu, Tarak masih saja mengingat kenangan pahit masa lalu. Namun agar tak ingin kakek kecewa, Tarak coba meyakinkan kakeknya bahwa Neha lebih pantas menjadi pewaris perusahaan karena lebih mengerti dengan kondisi perusahaan. Kemudian kakek meminta pandangan Neha soal kepribadian Tarak. Menurut Neha, Tarak merupakan pria yang cerdas, pejuang yang berani dan menghormati orang yang lebih tua. Mendengar itu kakek ingin menjodohkan Tarak dengan Neha karena beberapa hari ini kakek melihat mereka begitu dekat. Tetapi Neha menepis semua khayalan itu dan merasa dirinya bukan wanita idaman bagi Tarak. मैंने पूछा तुम
दादाजी। मैंने तुमसे कुछ पूछा बेटी? Sementara itu orang-orang kepercayaan kakek di perusahaan kini telah menjadi pengkhianat. Mereka tak terima Tarak dijadikan ahli waris perusahaan. Dan ternyata mereka juga merupakan dalang di balik penembakan kakek beberapa hari yang lalu di dekat kuil. Di saat mereka saling mempersalahkan lantaran kakek tidak meninggal, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Tarak. Ternyata Tarak sudah menangkap pelaku penembak sang kakek dan rahasia mereka pun akhirnya terbongkar. Lantas mereka pun dibuat tak berdaya menghadapi keganasan Tarak. Ketika kakek mengetahui perbuatan ketiga pria itu menjadi sangat marah. Hanya karena harta takhta dan kekuasaan mereka tiga mengkhianati dirinya. Sambil membuang berkas yang berisi beberapa aset kekayaan, kakek lalu mengusir ketiga pria itu beserta istri dan anak-anak agar keluar dari rumah ini. Meskipun berulang kali mereka memohon maaf, kakek tetap pada pendiriannya. Namun ketika anak-anak berlari menemui kakek dan meminta maaf atas perlakuan ayah mereka, seketika itu juga hati kakek menjadi luluh. Sambil menangis, kakek tersadar akan perbuatannya di masa lalu dan memaafkan apa yang telah mereka lakukan. दादाजी, ये हमारा घर है ना? ये आप ही का घर है बेटा। Di saat kakek bertanya pada Tarak apakah yang dilakukan kakek sudah benar, dengan senyum Tarak berkata iya. Tapi mengapa kakek tidak melakukan hal yang sama dengan kedua orang tuanya? Tarak meyakini jika ada kemurahan hati kakek pada orang tuanya, maka saat ini dia berdiri di sini bersama kedua orang tuanya. Bibi mengetahui kemarahan Tarak semakin tak terkendali memintanya untuk tenang. Tetapi Tarak yang sudah sekian lama memendam rasa kecewa lalu meluapkan semua isi hatinya kepada kakek. Bahkan dia merasa kakeklah yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Kekecewaan Tarak semakin nyata ketika menunjukkan sebuah foto keluarga yang terpajang di dinding tanpa ayah, ibu, dan dirinya. This is your family. Dengan langkah tertati-tati, kakek menuju kamar dan mengambil foto ibunya Tarak. Di saat yang bersamaan, bibi dan wanita yang dahulunya dijodohkan dengan ayahnya Tarak coba menenangkan Tarak. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Ternyata kakek jatuh pingsan sambil memegang foto ibunya Tarak. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa kakek mengalami serangan jantung dan untung saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi hidup kakek hanya tersisa 10 hari lagi. Sehingga dokter menyarankan agar kakek dibawa pulang dan buatlah dia bahagia sebelum kematiannya. Mendengar itu mereka semua seakan tak percaya. Sementara bibi memarahi Tarak karena terus mempersalahkan kakek atas kematian kedua orang tuanya. Malam hari kakek memanggil mereka semua berkumpul. Sambil menggenggam tangan Tarak, kakek meminta maaf dan berharap Tarak memaafkannya. Sadar akan kondisi kakek, Tarak lalu memaafkan kakek. Di sana kakek berharap dia bisa menyaksikan pernikahan Tarak cucunya, sambil meminta Tarak menikahi Neha. Mendengar itu semua orang menjadi kaget, sementara Tarak dalam kebingungan. Karena selain dia tidak bisa menolak permintaan kakek, tetapi juga ada Mira gadis yang sangat dia cintai. Seketika itu juga Tarak membawa Neha keluar untuk berbicara secara pribadi. Tarak meminta mereka berpura-pura menjadi sepasang kekasih di hadapan kakek. Ternyata Neha juga diam-diam mencintai Tarak, tetapi berat rasanya untuk mengungkapkan perasaan. Di hari yang telah ditentukan, keluarga melakukan acara tunangan antara Neha dan Tarak. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa semua ini hanyalah sebuah sandiwara untuk menyenangkan sang kakek. Dan di saat tukar cincin, Tarak terus membayangkan kisah-kisah indah bersama Mira kekasihnya. Hari terus berlalu sampai tiba waktunya Tarak harus pulang ke Eropa untuk membuktikan cintanya pada Mira. Di hadapan kakek, Tarak mengutarakan keinginannya dengan alasan ada keperluan bisnis. Kakek yang sudah mengatur jadwal pernikahan pun menjadi kaget. Tetapi untung saja Neha berusaha meyakinkan sang kakek kalau dia akan ikut Tarak ke Eropa dan pernikahan mereka akan dilakukan segera setelah mereka pulang. Esok hari mereka pun berangkat ke Eropa. Sebelum masuk ke rumah Mira, Neha dan Tarak melepaskan cincin tunangan. Tarak yang mengetahui Mira berada di lantai atas langsung berlari dengan penuh kerinduan. Tetapi ketika berada di pintu kamar, perasaan Tarak sudah tak nyaman dan ternyata inilah yang terjadi. Sambil berlumur air mata, Tarak memberikan pelukan kasih sayang untuk membuktikan kalau cintanya tak akan musnah. Tetapi Mira meminta Tarak untuk membuka hati bagi orang lain karena hidupnya tak akan lama lagi. Di sana ayah bercerita bahwa Mira menderita penyakit saraf motorik.
di mana penyakit itu diketahui sangat berbahaya dan akan membunuh sistem saraf secara bertahap. Ketika mengetahui penyakit yang dialami, Mira meminta ayah jangan memberitahu pada Tarak. Dan ternyata tantangan yang diberikan untuk Tarak selama 60 hari tersebut dengan tujuan Tarak bisa pulang dan bahagia bersama kakek. Sementara itu pernikahan ayahnya Mira ternyata juga merupakan keinginan Mira karena dia sadar hidupnya tak akan lama lagi dan tentu saja ayahnya pasti merasa sangat kesepian. Dari sini diketahui bahwa Mira merupakan gadis yang tidak mementingkan diri sendiri dan hanya hidup untuk membuat orang lain bahagia. Mendengar semua perkataan ayah, Tarak seakan sadar bahwa Mira telah mengajar banyak hal tentang arti dari cinta dan keluarga. Menjelang akhir hidup, Mira meminta Tarak memeluknya dan sambil memanggil nama ibu, Mira mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Mira. Mira. Singkat cerita, Neha dan Tarak pulang ke India sementara kakek menunggu dengan sangat khawatir. Kemudian Tarak bercerita soal apa yang dialami Mira dan berharap pernikahannya dengan Neha dibatalkan. Namun Bibi menolak karena khawatir akan kondisi kakek. Di sisi lain, Neha yang tahu betul ketulusan cinta Tarak pada Mira juga ingin membatalkan pernikahannya. Tetapi semua orang menolak dengan alasan yang sama. Sehingga demi sang kakek mereka sepakat agar Neha dan Tarak berpura-pura untuk menikah dan menjadi suami istri selagi kakek masih hidup. Di saat acara pernikahan, kakek merasa sangat bahagia, sedangkan Tarak terus membayangkan Mira kekasihnya. Ketika acara pengalungan rantai, Tarak tampak canggung. Sambil menutup mata, dia kembali membayangkan saat-saat terakhir kematian Mira. Sambil meneteskan air mata, ibu Neha ingin mengikat sendiri kalung tersebut pada putrinya, tetapi tiba-tiba saja Tarak melakukannya. Melihat itu, Neha seakan tak percaya, karena jika itu yang dilakukan Tarak, maka pernikahannya dikatakan sah. Di akhir cerita terdengar Tarak memanggil seorang bernama Mira. Ternyata dia adalah gadis kecil anak Tarak dan Neha. Mira pun merasa heran mengapa ayah terus memanggil namanya. Kata ibu, karena namamu adalah sesuatu yang ayah sangat rindukan. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Sekian dan terima kasih.